Salam saudara, sukacita dan damai sejahtera kiranya melimpah di atas kita semua, dan perlindungan dari Tuhan tidak pernah lepas dari kita. Kali ini saya mengajak kita membaca Injil Yohanes pasal 10 ayat 14 dan 15, di mana ini perkataan Tuhan Yesus mengenai gembala yang baik. Injil Yohanes pasal 10 ayat 14, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku." Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa siapa saja yang mengikut Dia, siapa saja yang menjadi murid-muridnya, Tuhan Yesus mengenalnya dengan baik. Karena apa? Seorang gembala akan membela, memperhatikan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari domba-dombanya. Bahkan dikatakan di sini nyawanya pun ia berikan demi domba-dombanya. Ini luar biasa saudara, bahwa ada janji perlindungan pembelaan dari Tuhan Yesus. Makanya Daud tidak salah berkata di dalam Mazmur pasal 23 yang mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membawa aku ke padang rumput yang hijau, membawa aku ke air yang tenang. Ia menyediakan makanan di hadapan lawan-lawan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan Yesus ingin memberitahukan kepada kita, domba-domba yang baik akan mendengarkan suara gembalanya. Dia tidak akan mendengarkan suara gembala yang lain. Dia tahu bahwa gembala lah yang akan membukakan pintu bagi domba-dombanya. Di dalam Injil Yohanes 10 ayat 3, Tuhan Yesus berkata bahwa untuk Dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Tuhan Yesus memanggil dombanya masing-masing menurut namanya. Pribadi, personal Tuhan mengenal kita saudaraku. Oleh karena itu, teruslah menerus kenali Tuhan. Perhatikan firman-Nya, jadikan itu makanan, sehingga firman itu akan membentuk kita. Karena makanan yang kita makan sehari-hari, ada nutrisi, ada vitamin, itu membentuk tubuh kita. Firman Tuhan akan membentuk rohani kita dan akan membuat kita mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Tadi dikatakan di ayat 3 ini bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal domba-dombaku dan menyebutnya secara pribadi namanya. Itu luar biasa sekali saudara. Celaka, bahaya apabila kita tidak mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Di Tuhan Yesus berkata di ayat di ayat 21, "Bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga." Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga?" Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala dari hadapanku kamu sekalian pembuat kejahatan." Orang yang bisa melakukan mukjizat, yang bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, melakukan banyak perkara-perkara yang tanda kutip rohani dan supranatural, belum tentu dikenal oleh Tuhan Yesus. Karena terus terang sekali Tuhan Yesus di Matius pasal 7 ini, "Aku tidak mengenal." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajari firman Tuhan, turuti perkataan-perkataan Tuhan, sehingga tanda-tanda Kristus ada di dalam kita. Dan Matius pasal 4 ayat 4, Tuhan Yesus berkata, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan." Oleh karena itu, jadikan firman Tuhan bagian dari hidup kita, agar itu membentuk kita dan membuat kita ada tanda-tanda Kristus di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap jadikanlah firman Tuhan sebagai kebutuhan makanan kita sehari-hari. Turuti perintahnya, taati perkataan-perkataannya, maka engkau akan memiliki tanda-tanda Kristus dan Kristus akan mengenal kita. Tuhan memberkati kita.
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di mana Engkau menjanjikan bahwa Tuhan Yesus sendiri mengenal kami secara pribadi, secara personal. Oleh karena itu kami perlu terus-menerus belajar untuk menjadikan firman-Mu sebagai bagian dari kehidupan kami, makanan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.